Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nasihatul Khairiyah NIM 84 jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari berbagai permasalahan. Tanpa adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi, maka pembangunan hanyalah lelucon belaka. Nah, sebenarnya apa sih sistem perencanaan pembangunan nasional itu? Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat, tingkat pusat dan tingkat daerah. Reformasi yang bergulir sejak Mei 1908 telah mendorong perubahan pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Elemen-elemen utama dalam reformasi tersebut adalah demokratisasi, desentralisasi, dan pemerintahan yang bersih. Ketiga elemen utama reformasi tersebut mendorong adanya tatanan baru hubungan antara pemerintah dengan masyarakat madani dan dunia usaha, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan penciptaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan pembangunan. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan diisyaratkan pula tidak ada lagi GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai arahan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan. Reformasi ini selanjutnya telah menuntut perlunya pembaharuan dalam sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara secara nasional. Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat telah merespon tuntutan perubahan ini, yaitu dengan adanya undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kini telah dijabarkan lebih lanjut, yaitu dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 39 dan 40 Tahun 2006. Salah satu pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia yaitu infrastruktur jalan, yang mana jalan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan bagi transportasi darat karena sebagai penghubung suatu wilayah ke wilayah yang lain. Jalan juga merupakan infrastruktur penting untuk memperlancar distribusi barang dan faktor produksi antar daerah, serta juga dapat meningkatkan mobilitas penduduk. Namun faktanya, untuk penanganan infrastruktur jalan di beberapa kabupaten mengalami kendala karena keterbatasan anggaran. Beberapa hari lalu saya membaca artikel yaitu di kota Jambi sekitar 40% jalanan rusak parah, dan jalanan yang rusak tersebut hampir di semua kecamatan. Hal ini menandakan berarti adanya infrastruktur jalan yang masih kurang optimal. Bahkan ada masyarakat di suatu kecamatan, yaitu masyarakatnya bergotong royong untuk memperbaiki jalan di sekitarnya dengan menambal semen karena sudah menunggu pemerintah untuk perbaiki jalan namun belum terrealisasikan. Masyarakat juga telah mengusulkan secara langsung kepada bupati daerah sana, walaupun sudah berjanji memperbaiki, tapi sudah lama tidak ada respon dari pihak instansi. Maka masyarakat berinisiatif untuk mengecor jalan dan membersihkan tanaman liar di pinggir jalan agar apabila ketika hujan selokan tidak tersumbat, agar ketika hujan tanaman tidak menyumbat dan meluap sampai ke jalan. Maka hal ini harus ditanggulangi dari pemerintah, masalah jalan yang rusak agar segera dibangun dan diperbaiki, dan supaya masyarakat tidak kesusahan menjalankan kegiatan. Tadi adalah salah satu infrastruktur pembangunan yang ada di Indonesia, dan saya pribadi berharap
infrastruktur pembangunan di Indonesia ke depannya lebih optimal lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.